Sehingga aku mempertanyakan tentang yang Katolik kenapa kayak gini, tapi dia cuma jawab imani saja. Jadi kayak mualaf cantik cerdas ini tidak puas ketika dia bertanya pada pendeta. Jawabannya cuma satu, imani saja. Apa? Imani saja. Maka gadis cantik itu pun mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen. Kali ini kita mau reaction dari akun YouTube Project Jannah 1983. Ya, video pendek yang sangat menarik yang perlu kita reaction, di mana setiap hari semakin banyak orang-orang cerdas, Kristen dan Katolik yang berbondong-bondong masuk Islam. Tonton sampai selesai, kemudian kita komentari. Check it out. temen aku biasanya nanya waktu aku mau kayak kamu mau sih kan biasa mau sholat kayak gitu. Ibaratnya kayak kita ngelakuin hal di bumi ini 24 jam sehari gitu. Sholat itu paling 5 menit, sedangkan kayak di Kristen mungkin kayak gue ibadah seminggu sekali. Aku tuh lebih suka yang kayak setiap hari aku bisa ada Allah yang menuntun jalan aku gitu. Kepuasan sih. Masya Allah, luar biasa. Betapa cerdasnya cewek Katolik ini. Dia lebih senang sholat setiap hari dibandingkan dengan ibadah di gereja seminggu sekali. Ingat para sobat, bukankah Yesus juga sholat? Yesus berdoa dengan cara bersujud di Taman Getsemani ketika itu. Yesus sholat dan cewek ini pun mengikuti ajaran Yesus sholat. Yang kedua, apakah Yesus pernah membangun gereja? Apakah Yesus pernah beribadah di gereja? Sama sekali tidak pernah. Pertanyaan berikutnya, apakah Yesus ibadahnya jingkrak-jingkrak dan nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak di gereja? Tidak juga. Jadi cewek ini adalah pengikut Yesus sejati. Sholat setiap hari. Tidak ibadah jingkrak-jingkrak seminggu sekali. Lanjut. Jadi sih ketika kita sholat tuh kayak rasanya ya better aja gitu. Karena di setiap agama kan ada ajaran masing-masing. Aku mempertanyakan tentang yang Katolik kenapa kayak gini, tapi dia cuma jawab imani saja. Jadi kayak not satisfied myself. Bayangkan, cerdas bukan cewek muslimah ini yang baru saja bersyahadat ketika bertanya pada Pak Ndet atau Pak Tur, pendeta atau pastor, selalu dijawab, sudahlah, imani saja. Padahal menurut Islam, agama itu harus difikirkan dengan akal. Agama tidak boleh hanya berpedoman pada doktrin. Kata pendeta begini, kata pendeta begini, kata gereja begini. Tidak boleh. Harus dengan logika sehat. Apakah Yesus mengajarkan ibadah di gereja? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan jingkrak-jingkrak ibadah di gereja? Tidak. Yesus justru mengajarkan sholat. Dan cewek cerdas ini pun mengikuti ajaran Yesus. Ini cuma jawab imani saja. Jadi kayak not satisfied myself gitu. Kalau keyakinan yang lain kan kamu sudah pelajarin juga tuh. Mungkin karena Al-Quran itu adalah kita terakhir. Nah, Nabi terakhir kan Muhammad. Ya udah itu yang aku pedoman terakhir gitu loh. Karena lebih masuk akal aku sih. Karena yang lain kan balik lagi ya logika gitu. Setuju. Kalau orang tidak berakal ya jangan beragama kayak gitu loh. Cerdas kan? Kalau orang atau manusia tidak berakal, ya tidak usah beragama. Benar bahwa Allah ngasih kita akal pikiran adalah untuk berpikir, termasuk dalam agama, termasuk pilihan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini, terutama dalam konteks beragama, harus pakai logika dan pakai akal. Bayangkan, kalau saja teman-temanku dari Kristen dan Katolik itu membuang dulu doktrin-doktrin gereja, lalu membaca Bible dengan sejelas-jelasnya, lalu coba bandingkan dengan Al-Quran, niscaya insya Allah kalian akan terbuka kebenaran Islam. Yesus sebagaimana nabi-nabi dahulu menyembah Allah yang Esa, berserah diri pada Allah yang Esa. Malah disuruh oleh Paulus, Yesus itu Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Apakah Yesus tahu bahwa suatu saat dia akan disembah umatnya?
tidak pernah mengajarkan itu. Yesus sebagaimana nabi-nabi yang lain mengajarkan berserah diri pada Allah yang satu, Allah yang Esa. La ilaha illallah, Esa atau Yesus utusan Allah ada di Bible. Selamat pada saudari kita yang mu'alaf ini, mudah-mudahan semakin banyak teman-teman kita yang menyusulnya, menggunakan akal pikirannya dan membuang doktrinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.